Ketika dunia menatapmu dengan pandangan sinis, ketika kata-kata mereka menusuk lebih dalam dari yang kau kira, dan ketika hatimu terasa runtuh di bawah beban hinaan, percayalah, itulah saat jiwa terpilih mulai bangkit. Karena dalam setiap hinaan yang kau terima, tersembunyi kekuatan spiritual yang belum pernah kau sadari sebelumnya. Kekuatan itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari kedalaman jiwamu sendiri yang mulai bergetar, bersiap mengubah derita menjadi kekuatan abadi. Inilah rahasia yang jarang terungkap, bahwa setiap kali kau diremehkan, bukan kehancuran yang datang, melainkan pintu menuju transformasi besar terbuka lebar. Melalui video ini, kita akan menelusuri 7 kekuatan spiritual luar biasa yang muncul hanya dari pengalaman terberat itu. Kekuatan yang akan mengangkatmu dari bayang-bayang hinaan menuju cahaya kemenangan batin yang tak tergoyahkan. Bersiaplah, karena apa yang kau kira akhir dari perjalanan, justru awal dari sebuah kebangkitan yang luar biasa. Bab 1. Kesadaran jiwa yang terbangun saat diremehkan. Diremehkan sering kali terasa seperti luka yang sulit diobati. Ia menusuk rasa percaya diri kita, merontokkan semangat, dan membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Apa aku memang tidak layak dihargai? Namun sesungguhnya, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lebih dalam sedang berproses dalam jiwamu. Ini bukan tentang apa yang orang lain katakan, tapi tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi untuk membangunkanmu dari kenyamanan palsu yang selama ini membelenggu. Setiap kali kamu diremehkan, itu adalah panggilan keras dari semesta yang mengatakan bahwa kamu terlalu lama tidur di zona amanmu, terlalu sering menerima pujian yang membuatmu lupa untuk bertumbuh. Maka ketika penghinaan datang, itu ibarat gempa yang mengguncang jiwamu, memaksamu untuk melihat lebih jauh ke dalam. Siapa dirimu yang sejati? Apa misimu di dunia ini? Perasaan diremehkan seringkali membuat seseorang ingin segera membuktikan diri di hadapan orang lain. Tapi sebetulnya, pembuktian terbesar bukan pada mereka, melainkan pada dirimu sendiri. Karena di dalam diri yang terluka itu, ada potensi besar yang selama ini tertutup debu kebiasaan dan persepsi yang salah tentang diri. Banyak dari kita hidup mengikuti harapan orang lain, mengikuti jalan yang dianggap aman dan diterima oleh lingkungan. Tapi ketika dirimu diremehkan, kamu seperti dilempar ke titik nol. Titik di mana semua yang kamu bangun di mata orang lain runtuh. Dan di sanalah kamu justru diberi kesempatan untuk membangun pondasi baru. Bukan berdasarkan validasi orang lain, tapi berdasarkan pemahaman spiritual tentang siapa dirimu sebenarnya. Kesadaran jiwa tidak muncul dari kenyamanan. Ia tumbuh justru dari kesakitan dan keterasingan. Ketika tidak ada lagi tempat untuk berpijak di luar sana, kamu dipaksa untuk masuk ke dalam dirimu sendiri. Kamu mulai mengenal suara hati yang selama ini kau abaikan karena terlalu sibuk dengan hiruk-pikuk dunia. Diremehkan memaksamu masuk ke dalam gua sunyi jiwa, dan di sanalah kamu menemukan kekayaan batin yang selama ini tersembunyi. Kamu menyadari bahwa nilai dirimu tidak bisa ditentukan oleh mereka yang bahkan tidak mengerti perjalanan hidupmu. Nilai dirimu ditentukan oleh sejauh mana kamu mengenali potensimu, mengasahnya, dan menghidupkannya dalam setiap langkah yang kamu jalani. Banyak jiwa besar di dunia ini lahir justru dari pengalaman diremehkan. Mereka tahu rasanya dianggap tak berguna, mereka pernah menjadi bahan tertawaan, mereka pernah dipandang sebelah mata. Tapi alih-alih larut dalam kesedihan, mereka menjadikan itu sebagai titik tolak untuk bangkit. Mereka mulai membangun kesadaran diri yang tak bisa dibeli dengan pujian atau penghargaan manusia. Kesadaran yang mengatakan bahwa mereka tak lagi butuh pengakuan siapapun, karena mereka tahu siapa diri mereka di hadapan Tuhan dan alam semesta. Kesadaran ini seperti api yang terus menyala dalam dada, memberi kekuatan untuk tetap berjalan meski tanpa sorak-sorai. Maka jika hari ini kamu sedang diremehkan, jangan buru-buru membalas atau membuktikan dengan cara yang tergesa. Duduklah sejenak, dengarkan apa yang jiwamu bisikkan. Mungkin itu adalah tanda bahwa kamu telah terlalu lama hidup sesuai ekspektasi orang lain. Mungkin ini saatnya untuk mengenali dirimu yang sebenarnya, bukan versi yang mereka paksa untuk kamu jalani. Karena sesungguhnya diremehkan bukanlah kutukan,
tapi undangan untuk membangunkan kesadaran jiwa yang selama ini tidur. Kesadaran inilah yang kelak akan menjadi pilar utama dalam perjalanan spiritualmu menuju keagungan yang sejati. Bab 2. Kekuatan pengendalian emosi yang terasa. Saat dunia meremehkanmu, reaksi pertama yang muncul dalam dada seringkali adalah ledakan emosi. Marah, sakit hati, bahkan dendam yang perlahan tumbuh dalam diam. Tapi disinilah letak pelajaran spiritual yang tersembunyi. Kamu sedang diajari untuk menjadi tuan atas emosimu sendiri. Banyak orang terjebak dalam perangkap reaksi, membalas kata-kata dengan kata-kata, hinaan dengan hinaan. Padahal pengendalian emosi adalah tanda bahwa jiwamu telah melampaui permainan rendah manusia. Menahan amarah bukan berarti kamu lemah. Justru itu pertanda bahwa kamu memiliki kekuatan untuk tidak membiarkan orang lain mengendalikan perasaanmu. Mereka yang meremehkanmu ingin melihatmu marah, ingin melihatmu lepas kendali. Maka ketika kamu memilih untuk diam dengan kesadaran, kamu sedang memenangkan pertempuran tanpa harus berteriak. Kekuatan pengendalian emosi tidak lahir begitu saja. Ia adalah hasil dari latihan batin yang berulang. Setiap kali kamu diremehkan, anggaplah itu sebagai ruang latihan untuk memurnikan hatimu. Karena pada akhirnya, siapapun bisa marah, tapi tidak semua bisa menahan marah dengan elegan. Jiwa yang besar mengerti bahwa emosi yang tidak dikendalikan hanya akan membuatmu kehilangan energi dan fokus. Mereka paham bahwa marah hanyalah reaksi sesaat yang tidak membawa perubahan nyata. Maka mereka memilih untuk tetap tenang, mengamati dan mempelajari mengapa kata-kata itu bisa menyentuh titik rapuh dalam diri mereka. Karena di balik setiap kemarahan ada luka lama yang belum sembuh. Dan pengendalian diri adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka itu. Lihatlah sejarah para tokoh besar, para pemimpin spiritual, atau para guru kehidupan. Mereka bukan orang yang hidup tanpa hinaan atau celaan. Justru mereka berkali-kali dihadapkan pada ejekan yang merendahkan, fitnah yang mencemarkan, bahkan perlakuan tidak adil yang membuat manusia biasa ingin segera membalas. Tapi mereka tahu bahwa martabat jiwa tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Mereka tahu bahwa jika mereka membalas dengan cara yang sama, mereka akan turun ke level yang sama rendahnya dengan orang yang meremehkan. Maka mereka memilih jalan kesabaran, jalan pengendalian emosi, bukan karena mereka tak mampu membalas, tetapi karena mereka paham bahwa energi mereka terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang sia-sia. Pengendalian emosi juga melahirkan ketenangan dalam berpikir. Dalam diam yang penuh kesadaran itu, kamu bisa merancang langkah dengan lebih jernih. Kamu bisa melihat kelemahan lawanmu, memahami apa yang sesungguhnya membuat mereka meremehkanmu. Kadang mereka meremehkanmu bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka takut pada potensi yang kamu miliki. Mereka ingin membuatmu ragu, membuatmu goyah. Tapi jika kamu tenang, kamu akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Dalam ketenangan itu, muncul kekuatan untuk memilih kapan harus bicara, kapan harus bertindak, dan kapan harus mengabaikan. Maka setiap kali kamu merasa terbakar oleh hinaan, ingatlah bahwa emosi adalah ujian pertamamu. Jika kamu berhasil menaklukkan dirimu sendiri, dunia luar tidak akan punya kuasa untuk menjatuhkanmu. Karena sejatinya, musuh terbesar bukan mereka yang meremehkanmu, tapi dirimu sendiri yang tidak bisa mengendalikan amarahmu. Ketika kamu sudah mampu berdiri tenang di tengah badai ejekan, saat itulah jiwamu telah naik kelas. Kamu bukan lagi sekadar manusia biasa yang mudah diprovokasi, tetapi jiwa yang agung yang paham bahwa kedamaian batin lebih mahal dari sekadar kemenangan sesaat. Bab 3. Intuisi yang makin tajam dalam sunyi. Dalam perjalanan jiwa yang sedang terluka karena diremehkan, ada sebuah fase yang sering tidak disadari banyak orang. Kesendirian. Ketika dunia seolah sepakat untuk mengabaikanmu, saat semua yang kau suarakan dianggap tak berarti, kamu akan ditarik oleh kehidupan ke dalam ruang sunyi. Banyak orang mengira ini adalah kutukan, padahal di sanalah letak anugerah besar tersembunyi. Dalam kesendirian yang penuh luka itu, intuisi mulai berbisik lebih nyaring. Suara hati yang selama ini tertutup kebisingan dunia perlahan muncul ke permukaan, membawa pesan-pesan yang sebelumnya sulit kau pahami.
Saat dunia mengecilkanmu, semesta membawamu menjauh agar kamu belajar mendengar dirimu sendiri dengan lebih jujur. Intuisi itu seperti cahaya kecil di dalam gua gelap batin kita. Ia tidak akan tampak saat kamu sibuk mengejar validasi, sibuk membalas hinaan, atau sibuk membuktikan sesuatu kepada mereka yang sebenarnya tak pernah peduli. Tapi dalam sepi yang memelukmu erat, kamu mulai mengenali ritme jiwamu sendiri. Kamu belajar membaca tanda-tanda kecil yang semesta berikan, lewat perasaan yang sulit dijelaskan, namun terasa begitu kuat. Intuisi itulah yang mulai menunjukkan bahwa jalan hidupmu tidak perlu lagi bergantung pada penilaian orang lain. Kamu punya kompas batin yang lebih jujur, lebih tajam, dan lebih selaras dengan takdir yang telah Tuhan gariskan untukmu. Banyak tokoh besar dalam sejarah menemukan pencerahan justru dalam kesunyian setelah diremehkan. Mereka mundur bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa kemenangan sejati hanya bisa ditemukan saat diri ini paham arah langkahnya. Dalam kesendirian, mereka menata ulang tujuan hidupnya, membersihkan pikiran dari racun kata-kata yang menusuk, dan mendengarkan lagi panggilan jiwa yang tulus. Mereka keluar dari masa sunyi itu dengan kekuatan baru, dengan visi yang lebih jelas, dan dengan keberanian yang tidak lagi lahir dari ego, melainkan dari kebijaksanaan batin yang kokoh. Intuisi juga membuatmu belajar percaya pada diri sendiri tanpa harus mendapat persetujuan siapapun. Kamu mulai paham kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Kamu tidak lagi mudah digiring oleh opini orang lain, karena kamu tahu ada suara yang lebih tinggi di dalam dirimu yang selalu membimbing ke jalan yang tepat. Kepekaan ini adalah hadiah bagi jiwa yang berani bertahan dalam kesendirian, bagi mereka yang tidak takut menghadapi sunyi, karena tahu bahwa di balik sepi selalu ada pencerahan yang sedang dipersiapkan. Jadi ketika kamu diremehkan dan merasa terasing, jangan takut pada kesendirian yang datang menyergap. Peluklah sunyi itu, jadikan ia ruang untuk berdialog dengan hatimu yang terdalam. Di sanalah intuisi dibentuk, diasah, dan dipertajam. Semakin sering kamu mendengar suara jiwamu sendiri, semakin kamu tidak akan goyah oleh suara sumbang dari luar. Karena pada akhirnya, perjalanan spiritualmu bukan tentang siapa yang bersorak untukmu, tetapi tentang seberapa jauh kamu sanggup berjalan dengan percaya pada cahaya kecil dalam dirimu yang terus memandu, meski seluruh dunia memilih untuk membelakangimu. Bab 4. Kebijaksanaan yang tumbuh dari luka. Tidak ada luka yang datang tanpa pesan tersembunyi. Ketika kamu diremehkan, saat mereka dengan mudahnya merendahkan atau menertawakan keberadaanmu, tanpa sadar kamu sedang dikaruniai sebuah pintu menuju kebijaksanaan. Tapi memang, kebijaksanaan itu tidak muncul seketika. Ia lahir dari proses panjang menerima, memproses, dan memahami luka yang tertanam dalam jiwa. Setiap hinaan, setiap peremehan, setiap kali kamu diabaikan, ada lapisan kesadaran baru yang ingin dibuka. Bukan untuk membalas, tapi untuk mengerti dengan lebih dalam mengapa manusia begitu mudah merendahkan satu sama lain. Dan lebih penting lagi, mengapa hatimu begitu mudah terluka oleh kata-kata mereka? Jawaban atas pertanyaan ini adalah akar dari kebijaksanaan sejati. Luka karena diremehkan sebenarnya adalah cermin. Ia menunjukkan bagian dari dirimu yang masih lemah, bagian yang masih ingin dikagumi, masih ingin dianggap berharga di mata manusia lain. Tanpa disadari, seringkali kita terlalu bergantung pada penerimaan dari luar hingga lupa bahwa nilai diri tidak seharusnya ditentukan oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Dari sinilah kebijaksanaan mulai tumbuh. Kamu mulai belajar bahwa tak semua manusia mampu melihat kedalaman orang lain. Mereka menilai dari apa yang tampak, dari apa yang menurut standar mereka bisa dibanggakan. Kebijaksanaan yang lahir dari luka mengajarkanmu untuk tidak lagi berharap semua orang akan mengerti atau menghargai perjalanan hidupmu. Perlahan-lahan kamu akan mengerti bahwa mereka yang paling sering meremehkan justru adalah mereka yang paling takut menghadapi kekurangan dalam dirinya sendiri. Mereka melihat potensi dalam dirimu, tapi ketakutan mereka membuatnya ingin mengecilkanmu. Mereka berharap dengan merendahkanmu, mereka bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri.
Memahami ini membuatmu tidak lagi mudah marah, karena kamu tahu bahwa di balik wajah mereka yang sombong, tersembunyi kelemahan yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Dari sini, kamu tidak hanya mendapatkan kekuatan untuk memaafkan, tapi juga kemampuan untuk melihat manusia dengan lebih jernih tanpa terjebak kebencian. Kebijaksanaan ini juga membuatmu lebih memahami bahwa perjalanan hidup tidak ditentukan oleh siapa yang memulai dengan penuh pujian, tapi siapa yang sanggup bertahan dan terus melangkah meski tanpa tepuk tangan. Hidup ini bukan soal validasi eksternal, melainkan soal bagaimana kamu tetap teguh di jalan yang menurutmu benar, bahkan jika semua orang menertawakannya. Dalam kebijaksanaan, kamu paham bahwa ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata, tapi cukup dengan hasil nyata yang kelak berbicara sendiri. Dan kamu pun tak lagi tergesa ingin membalas, karena kamu tahu waktu dan kebenaran selalu memiliki caranya sendiri untuk menyingkap apa yang selama ini disembunyikan. Maka setiap luka yang kamu terima akibat diremehkan, jangan hanya diratapi atau dilupakan begitu saja. Resapi, pahami, dan biarkan ia membentuk kebijaksanaan dalam dirimu. Karena kelak, kebijaksanaan itulah yang akan menjadi pelita di saat semua orang berjalan dalam kegelapan egonya. Kamu menjadi pribadi yang tidak lagi mudah terpancing, tidak mudah goyah, dan tidak mudah terjatuh hanya karena kata-kata manusia. Karena jiwamu telah ditempa oleh luka yang kini telah menjelma menjadi kekuatan yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih mengakar. Bab 5. Daya kreasi yang tak terbendung. Ada satu kekuatan yang seringkali terlahir dari jiwa yang terabaikan dan diremehkan. Kekuatan untuk mencipta. Saat dunia mengecilkanmu, saat suaramu dianggap tidak penting, dalam keheningan itu sebenarnya semesta sedang mengajarkan satu hal, bahwa kamu harus menciptakan sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Disinilah lahir daya kreasi yang sebelumnya mungkin tidak kamu sadari. Luka dan rasa kecewa karena dianggap kecil itu, jika tidak ditenggelamkan dalam dendam, justru berubah menjadi energi kreatif yang luar biasa kuat. Kamu mulai ingin menumpahkan semua rasa sakit itu dalam bentuk karya, sesuatu yang berbicara lebih keras dari 1000 kata pembelaan. Daya kreasi yang muncul dari luka ini punya karakteristik yang berbeda. Ia tidak sekadar lahir dari inspirasi sesaat, tapi dari kedalaman emosi yang paling jujur. Karya yang lahir dari jiwa yang pernah diremehkan selalu punya roh yang hidup, karena di dalamnya tertanam semua rasa sakit, harapan, dan keberanian untuk bangkit. Tidak heran jika seniman-seniman besar dunia, penulis yang abadi, atau pencipta gagasan yang mengguncang dunia, seringkali datang dari pengalaman diremehkan atau bahkan ditolak berkali-kali. Mereka menyalurkan semua itu dalam ciptaan yang akhirnya memaksa dunia untuk berhenti dan melihat keberadaan mereka dengan cara yang berbeda. Setiap kali kamu merasa diremehkan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kuciptakan dari rasa ini? Bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih besar dari luka yang kamu rasakan. Daya kreasi bisa berupa karya seni, tulisan, ide-ide bisnis, inovasi baru, atau bahkan perubahan kecil dalam cara berpikir dan menjalani hidup. Karya-karya inilah yang kelak akan menjadi bukti abadi bahwa kamu tidak pernah menyerah pada pandangan rendah orang lain. Bahwa kamu memilih bangkit dan mencipta sesuatu yang tak bisa mereka abaikan begitu saja. Di titik ini, kamu akan mulai menyadari bahwa karya adalah bahasa spiritual yang universal. Tidak peduli siapa yang awalnya meremehkanmu, ketika kamu mencipta sesuatu yang bernilai, mereka akan terpaksa mengakui, mungkin bukan dengan kata-kata, tapi dengan perhatian yang perlahan mereka berikan. Tanpa perlu memaksa, karyamu akan memperbaiki harga dirimu sendiri. Karena kamu tidak lagi menuntut pengakuan, kamu memberikannya lewat sesuatu yang nyata. Inilah kekuatan sejati yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun, karena sesuatu yang lahir dari jiwa selalu memiliki tempatnya sendiri dalam kesadaran kolektif manusia. Maka, jika hari ini kamu merasa kecil di mata dunia, jangan biarkan itu mematikan jiwamu. Jadikan itu bahan bakar untuk menciptakan. Karena pada akhirnya, dunia tidak pernah benar-benar menghargai kata-kata semata. Mereka menghargai apa yang bisa kamu wujudkan. Setiap ciptaan adalah pernyataan jiwa bahwa kamu pernah terluka,
tapi kamu memilih bangkit dengan sesuatu yang abadi. Dan saat itu terjadi, mereka yang dulu meremehkanmu akan terdiam, karena karya tidak bisa dibantah, tidak bisa diremehkan, dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Bab 6. Proses transformasi diri yang mendasar. Ketika kamu mulai menyadari kekuatan spiritual yang terbangun dari rasa diremehkan, sebuah proses transformasi mendalam pun mulai berjalan di dalam dirimu. Transformasi ini bukan sekadar perubahan yang tampak di permukaan, melainkan metamorfosis jiwa yang mengubah cara pandang, cara merasakan, dan cara bertindak. Pada tahap ini, kamu tidak lagi melihat hinaan sebagai sesuatu yang menghancurkan, melainkan sebagai batu loncatan untuk membangun versi dirimu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Proses ini memerlukan waktu dan keteguhan hati, karena setiap lapisan ego dan rasa takut harus dilenyapkan agar cahaya sejati dalam dirimu bisa bersinar terang. Transformasi diri yang sejati berawal dari pengakuan atas segala luka dan ketidaksempurnaan yang selama ini kamu sembunyikan. Kamu belajar menerima dirimu apa adanya, termasuk bagian yang rapuh dan tidak sempurna. Dalam penerimaan itu, kamu menemukan kekuatan baru yang tidak bisa dimiliki oleh mereka yang hanya mengejar kesempurnaan di luar diri. Rasa diremehkan memaksa kamu untuk menghadapinya secara jujur, untuk melihat bayangan diri yang selama ini kamu hindari, dan akhirnya memutuskan untuk berubah bukan demi orang lain, tapi demi dirimu sendiri. Proses ini seperti menyingkirkan kabut tebal yang menghalangi pandanganmu ke cakrawala kehidupan yang luas dan penuh kemungkinan. Seiring waktu, transformasi ini memperlihatkan hasil nyata dalam perilaku dan sikapmu sehari-hari. Kamu mulai bertindak dengan integritas, menjalani hidup dengan tujuan yang jelas, dan tidak mudah terombang-ambing oleh opini atau kritik yang tidak membangun. Dalam setiap langkahmu, ada kesadaran spiritual yang memandu, yang membuatmu tetap fokus pada jalanmu meski badai menghantam. Kamu menyadari bahwa perubahan besar tidak harus dibuat dengan gemuruh, tapi dengan keteguhan dan konsistensi yang diam-diam namun pasti. Ini adalah bukti bahwa kekuatan batinmu telah tumbuh melewati segala perasaan kecil yang dulu menguasaimu. Tidak jarang dalam proses transformasi ini, kamu juga mengalami periode keraguan dan keputusasaan. Tetapi ini adalah bagian penting dari perjalanan spiritual. Keraguan bukan tanda kegagalan, melainkan sinyal bahwa kamu sedang diuji, dipertajam, agar semakin kuat dan matang. Di saat seperti itulah kamu belajar mempercayai proses, mempercayai bahwa setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari rencana besar yang sedang bekerja dalam hidupmu. Kamu belajar berserah bukan sebagai bentuk menyerah, tapi sebagai wujud kepercayaan penuh pada kekuatan yang lebih tinggi yang membimbingmu. Transformasi diri yang mendasar bukan tujuan akhir, tapi sebuah proses yang terus berlangsung sepanjang hidup. Ia adalah perjalanan tanpa henti menuju kedewasaan spiritual yang sejati. Ketika kamu telah melewati tahap ini, kamu tidak lagi menjadi orang yang sama yang dulu diremehkan dan diabaikan. Kamu telah menjadi pribadi yang berani berdiri tegak, yang mampu menghadapi dunia dengan ketenangan dan kebijaksanaan, serta yang siap untuk mengemban tanggung jawab besar atas hidup dan peranmu di dunia ini. Itulah hadiah terbesar dari perasaan diremehkan yang dulu kau anggap sebagai kutukan. Bab 7. Tantangan dalam perjalanan spiritual dan cara mengatasinya. Setiap langkah dalam perjalanan spiritual, khususnya ketika kamu bangkit dari rasa diremehkan, pasti tidak lepas dari tantangan yang berat. Dunia dan bahkan dirimu sendiri kadang menjadi sumber ujian yang tampaknya ingin menjatuhkan semangatmu kembali ke titik awal. Ada saatnya keraguan datang menyerang ketika suara dalam hati mulai mempertanyakan, apakah semua perjuangan ini sepadan? Tantangan ini tidak hanya berasal dari luar, berupa kritik, ketidakpercayaan, atau penolakan, tetapi juga dari dalam, berupa rasa takut, kelelahan mental, dan godaan untuk menyerah. Namun justru disinilah kekuatan spiritualmu diuji, untuk membuktikan apakah kamu akan tetap berdiri atau kembali terpuruk dalam bayang-bayang hinaan. Menghadapi tantangan tersebut, langkah pertama adalah mengenali
dan menerima bahwa itu adalah bagian dari proses. Banyak orang gagal karena mereka berusaha menghindari rasa sakit atau berharap perjalanan spiritualnya selalu mulus. Padahal pertumbuhan jiwa justru terjadi saat kamu mampu melewati badai dengan kepala tegak dan hati lapang. Kesadaran bahwa tantangan adalah guru terbaik membuatmu lebih siap dan tabah. Kamu mulai mengubah paradigma, melihat kesulitan sebagai batu loncatan, bukan sebagai penghalang. Dengan mindset seperti ini, setiap hambatan menjadi peluang untuk menggali kekuatan tersembunyi yang selama ini belum kamu kenali. Selain itu, cara efektif mengatasi tantangan adalah dengan menguatkan pondasi spiritual melalui praktik-praktik seperti meditasi, doa, atau refleksi diri secara rutin. Melalui kedalaman diam dan perenungan, kamu bisa menemukan kedamaian yang menguatkan, menjaga pikiran tetap jernih, dan hati tetap terbuka. Ketika kamu mampu menghubungkan diri dengan sumber kekuatan ilahi atau energi semesta, maka ketegangan dan kecemasan yang datang dari tantangan bisa diredakan. Ini bukan sekadar pelarian, tapi upaya sadar untuk menyelaraskan energi dalam dan luar, sehingga kamu lebih tahan banting menghadapi tekanan dari dunia luar. Komunitas atau orang-orang yang mendukung juga sangat penting dalam perjalanan ini. Jangan ragu untuk mencari teman seperjalanan yang memiliki visi dan nilai yang sama. Mereka akan menjadi sumber kekuatan tambahan ketika semangatmu goyah. Mendengar pengalaman dan dukungan dari orang lain bisa memberimu perspektif baru, sekaligus mengingatkan bahwa kamu tidak sendiri. Bersama mereka, kamu bisa saling menguatkan dan belajar bagaimana tetap fokus pada tujuan spiritual meski badai menerpa. Terakhir, ingatlah bahwa tantangan adalah bentuk kasih sayang semesta yang menyaring jiwa-jiwa yang benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh. Tidak semua orang diberikan ujian berat, karena tidak semua orang siap menerima anugerah besar. Jadi, setiap kali kamu merasa berat, tarik napas dalam-dalam dan katakan dalam hati bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dengan begitu, kamu akan menemukan kekuatan untuk terus maju, bukan hanya demi dirimu sendiri, tapi untuk semua yang menantikan cahaya kebangkitanmu. Bab 8. Hasil dan dampak besar dari kebangkitan spiritual. Setelah melewati perjalanan panjang penuh ujian dan transformasi, kamu akan mulai menyadari hasil nyata dari kebangkitan spiritual yang kamu jalani. Hasil ini bukanlah sesuatu yang langsung terlihat oleh mata dunia, karena seringkali perubahan terbesar terjadi dalam dirimu, dalam cara kamu berpikir, merasakan, dan bertindak. Namun perubahan batin ini secara bertahap memengaruhi lingkungan sekitarmu dengan cara yang halus tapi kuat. Kamu menjadi pribadi yang lebih tenang, penuh kasih, dan bijaksana. Seseorang yang tidak mudah terombang-ambing oleh opini dan gosip, melainkan mampu memberikan ketenangan dan inspirasi bagi orang lain. Dampak besar dari kebangkitan spiritual ini juga meluas ke hubungan sosial dan profesi. Orang-orang mulai merasakan aura positif yang kamu pancarkan. Mereka melihat integritas dan kejujuran dalam tindakanmu yang membuatmu berbeda dari sebelumnya. Karena keteguhan hatimu yang lahir dari pengalaman diremehkan, kamu menjadi sosok yang dipercaya dan dihormati, bukan karena jabatan atau status, tetapi karena kualitas batin yang nyata dan konsisten. Banyak yang akan belajar darimu bagaimana menghadapi tekanan hidup dengan kepala tegak dan hati lapang. Bagaimana menjadi pemenang tanpa harus mengalahkan orang lain. Lebih jauh lagi, kebangkitan spiritual ini membuka pintu bagi peluang dan rezeki yang sebelumnya tampak mustahil. Energi yang kamu pancarkan mulai menarik hal-hal positif, baik dalam bentuk kesempatan kerja, hubungan baru, maupun keajaiban-keajaiban kecil yang menyertai perjalananmu. Ini bukan kebetulan, melainkan hukum alam yang bekerja ketika seseorang mulai hidup selaras dengan jiwanya. Mereka yang mampu bangkit dari hinaan dan melewati ujian dengan damai, sesungguhnya telah mengaktifkan magnet spiritual yang menarik keberuntungan dan berkah dalam hidupnya. Namun yang paling penting adalah bahwa kamu kini tidak lagi terikat pada pengakuan atau penilaian orang lain. Kamu telah membebaskan diri dari belenggu ego yang selama ini menghambat langkahmu. Kebebasan batin ini adalah hadiah terbesar dari semua penderitaan yang pernah kamu alami. Dengan kebebasan itu,
kamu mampu menciptakan hidup yang bermakna sesuai dengan nilai-nilai sejati yang kamu pegang. Kamu menjalani hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk menjalankan panggilan jiwamu dengan penuh semangat dan ketulusan. Akhirnya, kebangkitan spiritualmu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang yang juga merasa diremehkan dan terpinggirkan. Melalui cerita dan tindakanmu, mereka akan melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi jiwa yang berani bangkit, bahwa hinaan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan keagungan. Dengan begitu, kamu tidak hanya mengubah hidupmu sendiri, tapi juga ikut mengubah dunia sedikit demi sedikit, lewat kekuatan batin yang tak pernah padam dan cahaya yang tak pernah redup. Bab 9. Membangun keteguhan hati di tengah ketidakpastian. Perjalanan spiritual yang kamu jalani tidak pernah lepas dari ketidakpastian yang terus mengintai. Saat kamu bangkit dari hinaan dan mulai menunjukkan kekuatan batin, dunia tidak selalu menyambut dengan tangan terbuka. Justru saat itulah kamu diuji untuk membangun keteguhan hati yang sesungguhnya. Keteguhan hati bukan berarti keras kepala atau tidak mau menerima kritik, melainkan kemampuan untuk tetap berdiri tegak dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran yang kamu yakini, meskipun angin keraguan dan tekanan dari lingkungan mencoba menggoyahkan. Disinilah letak ujian terberat bagi jiwa yang sedang berproses menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Keteguhan hati yang kuat lahir dari keyakinan mendalam bahwa setiap cobaan dan hinaan yang kamu alami adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Kamu belajar bahwa hidup tidak selalu memberi jawaban cepat atau solusi instan, dan terkadang jalan yang benar justru penuh liku dan tantangan. Dalam ketidakpastian itu, kamu dipanggil untuk tetap percaya pada proses dan pada kekuatan yang lebih tinggi yang membimbing setiap langkahmu. Ini bukan soal memaksakan kehendak, melainkan tentang berserah dengan kesadaran penuh bahwa apapun yang terjadi, kamu akan tetap utuh dan tak tergoyahkan. Membangun keteguhan hati juga berarti kamu harus mampu menahan godaan untuk kembali ke pola lama yang nyaman namun membelenggu. Saat dunia meremehkanmu, mudah sekali untuk merasa lelah dan ingin menyerah pada harapan lama yang tidak pernah terwujud. Namun, disinilah kamu diajak untuk lebih disiplin dalam menjaga pikiran dan perasaanmu. Kamu harus terus memperkuat diri dengan afirmasi positif, dukungan spiritual, dan tindakan nyata yang membawa kamu lebih dekat pada tujuan. Keteguhan hati adalah buah dari konsistensi yang kamu tanam setiap hari, meskipun hasilnya belum terlihat secara kasat mata. Tidak kalah penting adalah belajar mengelola ekspektasi terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Keteguhan hati yang bijak tidak menuntut kesempurnaan atau kesuksesan instan, tapi menerima perjalanan dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Kamu mulai menghargai proses belajar, menghargai waktu yang dibutuhkan untuk berkembang, dan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif yang tidak membangun. Sikap ini membuatmu semakin kuat, karena energi tidak terbuang sia-sia pada hal-hal yang tidak penting, melainkan difokuskan untuk membangun kehidupan yang bermakna dan penuh makna. Akhirnya, keteguhan hati menjadi fondasi yang meneguhkan seluruh kekuatan spiritual yang kamu miliki. Ketika badai kehidupan datang, kamu tidak lagi mudah runtuh. Kamu mampu berdiri dengan mantap, memandang jauh ke depan dengan penuh keyakinan, dan melangkah dengan pasti walau jalan belum terang sepenuhnya. Inilah wujud nyata dari jiwa yang telah matang dan teruji, jiwa yang mampu mengubah hinaan menjadi pendorong menuju puncak keberhasilan dan kedamaian yang sejati. Bab 10. Jiwa terpilih yang menjadi cahaya di tengah gelap. Setelah melewati seluruh proses transformasi, tantangan dan pembuktian diri, kini kamu berdiri di puncak kekuatan spiritual yang sesungguhnya. Jiwa yang dulu diremehkan, kini telah menjadi jiwa terpilih yang memancarkan cahaya terang di tengah kegelapan dunia. Keberadaanmu bukan lagi sekadar untuk bertahan hidup, melainkan menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi banyak orang yang masih bergulat dengan keraguan dan rasa rendah diri. Kamu telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa memadamkan cahaya batin seorang jiwa yang terlahir untuk bersinar, tidak peduli seberapa besar badai yang menerpa.
Jiwa terpilih ini memiliki kesadaran mendalam bahwa hidup adalah panggilan untuk melayani bukan hanya diri sendiri, tapi juga sesama dan alam semesta. Dengan segala kebijaksanaan yang telah kamu kumpulkan, kamu memahami bahwa kekuatan spiritual bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibagikan. Kamu menjadi teladan dalam menghadapi kesulitan dengan ketenangan, menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang sedang terpuruk. Setiap tindakan dan kata-katamu membawa energi positif yang menyembuhkan, menguatkan, dan menggerakkan perubahan di lingkungan sekitarmu. Dalam posisi ini, kamu juga belajar merangkul segala perbedaan dan keraguan orang lain tanpa kehilangan rasa hormat dan kasih sayang. Kamu menyadari bahwa perjalanan spiritual setiap individu unik dan tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, kamu memilih untuk menjadi pendengar yang baik, memberi ruang bagi setiap jiwa untuk tumbuh sesuai dengan waktu dan cara mereka sendiri. Sikap ini bukan hanya memancarkan kedewasaan batin, tapi juga membangun jembatan yang mempertemukan berbagai energi dan membuka kesempatan kolaborasi yang lebih luas demi kebaikan bersama. Lebih dari itu, sebagai jiwa terpilih, kamu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan energi positif yang telah kamu bangun. Kamu sadar bahwa kekuatan ini harus dipelihara dengan kesadaran dan disiplin, agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesombongan atau keputusasaan. Kamu menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan setiap pilihan dan tindakan, memahami bahwa setiap energi yang kamu keluarkan akan berbalik ke dirimu sendiri. Dengan demikian kamu terus mengasah diri, belajar dan berkembang tanpa henti, karena perjalanan spiritual sejati adalah perjalanan tanpa akhir menuju kesempurnaan jiwa. Akhirnya, kamu bukan hanya berhasil membalikkan stigma dan hinaan yang dulu pernah menghampirimu, tapi kamu telah menjadi contoh nyata bahwa jiwa terpilih selalu mampu mengubah segala rintangan menjadi tangga emas menuju puncak keagungan. Cahaya yang kamu pancarkan tidak hanya menerangi jalan hidupmu sendiri, tapi juga membuka jalan bagi banyak jiwa lain untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Inilah keajaiban sejati dari bangkit saat diremehkan, membuktikan bahwa setiap jiwa punya tempat dan peran yang agung dalam simfoni kehidupan semesta. Sekarang kamu tahu bahwa hinaan dan remehkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan jiwa untuk bangkit dan menemukan kekuatan sejati dalam dirimu. Ketujuh kekuatan spiritual yang telah kita jelajahi bersama bukan hanya konsep, tapi energi nyata yang akan terus tumbuh dan membawamu melampaui segala batas yang pernah membelenggu. Ingatlah selalu bahwa kemenangan terbesar bukan tentang seberapa keras kamu membalas, tapi seberapa teguh kamu berdiri dengan hati yang penuh damai dan jiwa yang penuh cahaya. Saat dunia mencoba merendahkanmu, gunakan itu sebagai bahan bakar untuk mengobarkan api keberanian dan kebijaksanaan dalam dirimu. Teruslah berjalan di jalan spiritualmu dengan keyakinan bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang memiliki misi besar di dunia ini. Jangan biarkan hinaan menahan langkahmu, sebab di ujung perjalanan ada kebebasan, ada kedamaian, dan ada cahaya yang menantimu. Jadilah cahaya itu bagi dirimu sendiri dan bagi dunia yang butuh sinarmu.